Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wada'ani salamatin dunia wa akhrana. Allah inawar qulubna. Wadina man syinahun. Walamma bisana kusana. وإلى حضرة النبي المصطفى وبشر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa unshidu lan diwacakno syair sapa ingsun li ghairi kedue liyane Imam Syafi'i. Jadi syair kalau yang pertama kemarin syairnya Imam Syafi'i, yang kedua ini bukan syair dari Imam Syafi'i. Dibacakan syair, aku dibacakan syair li ghairi milik selain Imam Syafi'i. Tamannaita an tamsiya faqihan antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Tamannaita anda ya, tamannaita ngarepno sapa sira, ngarepno sapa sira antum sia yento dadi sapa sira, yento dadi sapa sira faqihan ing wong kang ahli fikih munadhiran tur. Munadhiran di ahli membahas, tur ahli membahas bi ghairi ana'in kelawan tanpa soro, kelawan tanpa rekoso, kelawan tanpa rekoso. Wal jununu lan utawi gendeng iku fununu macem-macem. Utawi gendeng iku fununu macem-macem. Jadi maksud daripada pelajaran kita ini, nasihat ini, wong iku lek kepingin sukses mesti kudu sorong. Kalau nak ceritane wong sukses iku enak-enakan apa santai seneng-seneng tok ndak mungkin. Jadi siapapun yang ingin sukses ya, jadi orang yang mulia mesti harus sengsara gitu loh. Uripi soro ya. Memang dibuat begitu oleh Allah. Sehingga kalau ada orang kepingin apa jadi orang alim, orang yang ahli agama, tapi ngaji malas, ngaji turu, apa? Ya, selalu ngobrol tok, gak tahu riyadhah, gak tahu tirakat. Ya. Terus kepingin dadi wong alim sing ya, apa ahli agama. Ya, itu cirine apa syair itu. Awakmu berarti gak waras. Cara kasare gendeng iku macam-macam ya termasuk awakmu iki ngono. Kepingin dadi wong alim, wong apa mulya, tapi ki pondok malas, ki pondok apa guyon tok, ki pondok apa senengane ganggu kanca. Tapi kepingin dadi wong alim, wong sing mulya, iku berarti awakmu gendeng cara kasare. Gendeng iku gak kudu ilang akali gitu loh.
Termasuk lek wong kepingin dadi wong mulya tapi uripe seneng-seneng tok. Uripe gak gelem soro, gak gelem mondok, liyane manja. Kok kepingin dadi wong mulya, iku berarti awakmu termasuk maceme wong gendeng gitu. Ya. Jadi kadang-kadang diarani gendeng gak gelem. Gendeng kurang ngajar, aku gendeng padahal ya apa? Ya, gendeng kan gak berakal loh, iya. Tanda orang berakal itu bisa menggunakan akal, ya dia apa? Kalau orang punya cita ini pasti kudu sergap, kudu apa? Perang melawan nafsu, kudu gelem soro. Itu baru orang waras bisa menggunakan akal. Tapi lek wong kepingin dadi mulya tapi gak gelem soro, itu berarti tak bisa menggunakan akal. Seperti wong sing senengane ganggu wong, padahal lek awake diganggu ya gak seneng. Diganggu koncone didike muring-muring, mangkel. Tapi awake senengane ganggu wong ya. Ngono iku diarani wong gak berakal. Alias apa? Gendeng. Mungkin lek diilokno gak gelem iku. Padahal ya ngono iku sakjane apa? Gendeng. Awakmu endi akalmu? Awakmu lek diilokno kanca mangkel, diganggu mangkel. Tapi awakmu senengane ngilokno iku kan berarti gak duwe, gak mikir, gak duwe akal. Kadang-kadang ana wong sing lek duwe barang disili kancane ya kadang-kadang gak dang dibalekno muring-muring ya, mangkel, kadang-kadang gak disili. Tapi lek awake nyili barange kancane saenake dhewe. Iya. Kadang-kadang saenake dhewe digawe apa sampai rusak, kadang-kadang gak dibalik-balikno. Padahal lek awake duwe barang disile kancane ya gak seneng. Apa dikongkon ndang balekno, tapi lek awake nyile sak karepe dhewe. Begitu itu termasuk gendeng iku macem-macem gitu loh. Ya termasuk awakmu iku ngono ya. Artine gak iso nggunakno akal. Ya. Dulu diterangkan dalam kitab itu termasuk apa gak oleh turu mari subuh ya, karena itu dapat menutup rizki, menghilangkan barokah. Termasuk gak oleh turu mari asar ya, turu mari asar iku nggarai gendeng ya. Loh, ngono iku ana wong apa ana arek ya bareng diterangno kiai ngono iku gak trimo. Gak trimo ya apa endi jare kiai sing ngarani lek turu mari asar gendeng. Aku ben mari asar turu gak gendeng aku. Akhire bengi-bengi jam 12 ngelabrak nang ustate sing ngomong iki lho. Ya. Bareng dok-dok apa wong sing nyampekno lek wong biasa turu mari asar iku nggarai gendeng. Deke gak trimo ngono lho. Akhire marani nang omahe dok-dok jam 12 bengi. Ya, akhirnya bareng ditemoni. Ya. Wonten napa sampean? Mboten jerine sampean wong ngarani apa? Lek wong biasa turu mari asar iku anggari gendeng. Lah kula niki ben mari asar turu, lak mboten gendeng. Lho, sampean gak rumangsa lek awake sampean gendeng. Lho, gendeng napa kula? Lah dok-dok omahe wong jam 12 bengi kok apa sampean waras? Sampean mertamu nang wong jam 12 bengi apa? Sampean gak gelem diarani gendeng ya. Nah, seperti itu loh, gendeng itu macam-macam loh ya. Lek awake misale ditamoni wong ya jam 12 bengi, seneng apa ndak kira-kira? Tapi dhek mertamu ya. Senajan ae kanca akrabe. Nah omahe kancane jam 12 bengi dok-dok. Begitu itu gendeng jenenge ya, Mbak. Ya. Walaupun apa dhek gak gelem diarani gendeng. Jadi mana-mana yang sekiranya apa dia tidak senang kalau diperlakukan oleh orang begitu, terus kok dia suka memperlakukan orang lain begitu, berarti itu orang tidak bisa menggunakan akal alias gila. Termasuk wong sing kepingin dadi wong mulya, dadi wong alim, tapi gak gelem soro, gak gelem mondok, gak gelem tirakat, gak gelem sergap sinau. Ya itu apa orang termasuk macamnya gendeng itu macam-macam ya, termasuk awakmu cara kasare ngono ya.
Ya, kalau bahasanya apa Buya Gus Fauzi, apa yang ditulis itu sapa wong sing golek ilmu tanpa leres mongko ya mongko ya bakal oleh ilmu tapi ngentenono oleh ono gagak putih. Apa mungkin apa ya ndak mungkin gitu loh. Utawa entenono oleh ono unta iso mlebu nang bolongane dom. Apa bisa? Ya ndak mungkin gitu loh, Pak. Ya. Nah, ini maknanya tamannaita antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu tamannaita antum si faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Anda ingin menjadi orang yang ahli fikih, ahli agama, yang ahli membahas ilmu tapi tanpa kepayahan, tanpa berpayah-payah. Ingat, gila itu bermacam-macam ya, termasuk awakmu iku ya, gila. Itu maknanya begitu. Walaisa tisabul ma liduna masyaqqatin. Apa itu terusnya? Apa? Tahmiluha fal ilmu kaifa yakunu. Ya, tidaklah mencari harta itu tanpa kesulitan yang engkau tanggung. Walaisalan ora ana apa iktisabul mali golek bondo iku duna masyaqqatin tanpa sengsara tahmilwa kang nanggung sira ha ing masyaqqat. Wal ilmu mongko ta ilmu kaifa yakunu hale kaya apa iku ana. Artinya lek wong golek donya iku gampang apa sara? Sara itu dibalani apa kadang-kadang sedina panas apa wis kesel. Kadang-kadang demikian ya, ngantuk-ngantuk tetap apa kadang-kadang udan-udan krana golek donya itu butuh soro. Nek gak soro gak iso, Mbak. Itu padahal dunia ini sesuai dengan namanya dunia itu apa? Artinya hina. Maknanya dunia itu hina. Padahal dunia itu sesuatu yang hina. Ya. Nabi menggambarkan dunia ini katanya lauka natid dunya tazinu indallahi janah ba'udatin masaka minha kafiran syurbata ma'in. Andaikan dunia itu ada nilainya di sisi Allah ya, menurut Allah, mungguhi Allah dan mungguhi Rasul, umpama dunia itu ono regane walaupun dihargakan dengan sayap nyamuk, iso diregani nyamuk iku. Ojo suwiwine nyamuk iku lho, kira-kira regane pira nyamuk iku. Ya, ojo didol dikekno tok iku lho gak gelem ya. Nah itu Nabi sampai menggambarkan umpama dunya iku ana regane senajan kaya sewiwine nyamuk. Ma saqo kafiran minha syarbatan. Pasti Allah ndak akan ngasih minum orang kafir seteguk air pun gak dikeki wong kafir. Kabeh kenikmatan dunya dikekno wong mukmin kabeh. Umpama dunya iku apa? Ana regane ngoten. Jadi wong kafir gak dikei donya kabeh, sing dikei donya wong mukmin. Tambah sregep ngaji, tambah sugih. Tambah sregep ibadah, tambah sugih. Wong kafir melarat kabeh. Umpama donya iku mulya. Mesti sing dikei sugih wong mukmin tok. Ya, wong tambah sregep ngaji, tambah sugih, tambah dikei donya. Tapi kenyataannya kan tidak ya. Justru sing akeh-akeh sugih wong Islam apa wong kafir? Wong kafir. Coba iku toko-toko sing gedhe-gedhe iku lho. Sing duwe sapa iku? Ki Malang lho toko-toko sing gedhe. Wong Islam apa Cina iku? Sing ngemper-ngemper ki ngarepe toko sapa? Wong Islam gitu. Jadi ini menandakan bahwa dunia iku hina gitu lho, Pak. Dunia iku ino ya. Umpama mulya diwalik karo Allah. Ya.
Wong kafir-kafir bambong-bambong sing sugih-sugih ku wong Islam, tapi kenyataannya ndak, ini pelajaran itu. Nah, golek donya sing ina ngono butuh sora ngono lho. Perlu sara. Ya. Lho, ya apa maneh golek ilmu sing bakal mulya mungguhi Allah gitu. Mulya mungguhi Rasul, mulya di akhirat kekal abadi. Kati gak gelem sara, ya. Apa dikatakan waras wong, ya. Ya, jadi wong golek donya butuh perlu sara, apa maneh golek ilmu. Kok ana wong sing ya golek ilmu santai-santai, tapi dhek aku kepengin dadi mulya. Males wae koncone ngaji gak kalem ngaji. Kadang-kadang ana ngaji koncone nggodha koncone, ya. Nek gak ngono ya guyon, apa? Nah, terus kepingin jadi wong mulya, ya. Bagaimana? Ya, mungkin gitu loh, ya. Ndak mungkin wong golek donya sing ina itu kudu berpayah-payah, kudu sara. Bagaimana dengan kepingin mendapatkan ilmu yang menjadikan dirinya mulia? Qala Abu Thayyib, qala ngendika sapa Al Imam Abu Thayyib, syi'ran berbahasa syair. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamami. Walam ara fi uyubin nasi aiban, dan aku tidak melihat pada cacat-cacat manusia. Walam arolan ora ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalem pira-pira cacat-cacate menungso, aiban ing cacat kanaksil qadirina kaya kurange wong-wong sing kuwasa alat tamami ing atase sampurna. Jadi kata penyair ini, saya tidak melihat, walam arafi uyubin nasi aiban, saya tidak melihat pada cacat-cacat manusia itu suatu cacat. Saya tidak melihat suatu cacat pada cacat yang kanaksil qadirina alat tamam, seperti kurangnya orang-orang yang mampu menyempurnakan. Padahal dia ini bisa sakjane iso sempurna, iso sakjane sregep ki pondok iku iso, ya. Iso apa? Sergap ibadah, iso belajar berakhlak baik, tapi dia enggak. Ya, itu katanya apa? Cacat yang apa? Istilahnya yang paling sangat. Wong padahal dia iso iku lho, sergap iso sakjane, ya. Lek mikir belajar iku ya paham, tapi dia gak gelem mikir. Nah, itu kata penyair ini, tidak ada cacat seperti itu gitu loh. Saya tidak melihat pada cacat seperti kurangnya orang yang punya kemampuan untuk sempurna, tapi dia tidak mau usaha gitu. Padahal bisa menyempurnakan, bisa apa sinau, bisa apa belajar, bisa menghafal, tapi dia tidak mau. Ya. Nah ini dikatakan cacat yang paling apa? Yang paling berat yaitu gitu, kecuali kalau orang itu karena faktor apa biaya, tidak ada biaya sehingga tidak bisa mondok, ya. Atau faktor mungkin loro, ya, jadi kate ngaji mungkin awake loro, ya, itu maklum, ya. Tapi dia enggak sehat gitu. Wong bukti ini melayu kuat kok, tapi wae ngaji loro, ya, kan ada kadang-kadang gitu, ya. Mang sih apa pirang menit itu loh pencolotan itu, bareng ono bel wae ngaji turu, bareng digugah kula sakit. Itu apa ya, orang yang dikatakan apa dalam syair ini gitu, wis nemen cacate wong iki, padahal ya iso lho, buktine mang melayu iso, tapi bareng wae ngaji apen-apen loro, ya. Terus wala buddalan ora kena ora li talibil ilmi, kedue wong kang golek ilmu, min sahiril layali, saking ya, melek bengi. Jadi harus itu apa santri itu kudu belajar apa kuat
melek, kuat melek. Ya, berarti melek duduk apa? Duduk jagongan, itu bukan alamnya santri ku, bengi jagongan sampai bengi apa? Bukan melek begitu, itu maksudnya melek tapi sinau gitu apa? Ya, jadi tidak tidur tapi belajar, tidak tidur tapi wiritan, tidak tidur tapi apa? Baca Quran, tidak tidur tapi apa? Sholat sunnah. Itu harus apa? Ya, sampai punya istiqomah gitu. Santri itu harus bisa merasakan apa? Merasakan nikmat di saat belajar itu. Ya, orang tidak mungkin bisa merasakan ringan terus bisa merasakan senang itu kecuali berasal dari memaksa diri gitu. Dipaksa, senajan ngantuk dipaksa dulu apa? Nanti lama kelamaan menjadi ringan, lama kelamaan menjadi nikmat. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang sholihin itu, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahli bangun malam apa? Munajat atau apa? Ibadah atau mungkin sinau di malam hari ya. Itu merasakan nikmat itu lebih lezat nikmatnya itu daripada orang yang ketika orang itu ahli maksiat malam bermaksiat senang-senang. Itu kata orang-orang soleh lebih nikmat orang yang ahli bangun malam ketika dia munajat kepada Allah, ketika dia mungkin sinau pas malam hari atau baca Quran atau ibadah. Itu mereka merasakan nikmat gitu. Ya, tentunya tidak ujuk-ujuk merasakan nikmat. Mereka bisa merasakan nikmatnya bangun malam apa? Belajar. Itu butuh perjuangan. Perang melawan nafsu pahit asalnya soro gitu loh. Soro usume koncone turu awake sinau apa? Ya, begitu juga kadang-kadang temannya masih tidur belum bangun dhek tangi dhisik. Tangi dulu apa belajar atau baca zikir. Nah, begitu itu harus apa? Berpayah-payah, perang melawan nafsu pahit gitu loh. Soro tapi dipaksa gitu. Ketika orang itu memaksa begitu terus apa? Itu akan menjadi ringan gitu loh. Menjadi ringan. Kalau terus begitu istiqomah berubah, yang tadinya pahit jadi manis, yang tadinya berat menjadi ringan, dan pada saat itu orang ya merasakan nikmat yang tidak ada nikmat seperti itu ya, seperti yang dirasakan oleh orang-orang sholihin. Tapi asli ini abot, asli ini pahit. Itu ya. Seperti yang diceritakan apa ya Romo Kiai Said itu pada saat apa Mbah Syifa ya suami dari Mbah Rohma yang itu apa perintis pondok pertama ini dulu mondok namanya itu bersamaan dengan apa Kiai Said Tapang itu namanya. Beliau ini apa malam tidak pernah tidur itu. Beliau yang membuktikan Mbah Syifa yang ini apa itu katanya, duh kok gak tahu ketok ya. Said ini anu mondok, senajan mondok iku wis tuwa. Dadi Romo Kiai Said itu katanya padahal ini ulama besar, muridnya banyak yang jadi kiai-kiai. Mana-mana pondok yang tulisannya PPAI itu apa? Pasti santri beliau ya. Nah, kiai-kiai banyak itu pondok PPAI termasuk Al-Maghfurah Abuya Kiai Sudian ini dulu santrinya Kiai Said. Itu walaupun dulu itu jadi katanya masinis kereta api. Terus ketika sadar langsung mondok, padahal sudah punya istri. Tapi ya itu mondoknya gak tanggung-tanggung. Malam itu apa? Gak pernah tidur. Padahal dulu pakai lampu apa? Lampu itu, ya, cempluk itu ya. Ya. Beliau ini yang membuktikan katanya. Jam piro ya turune Yai Said iki ya. Ya. Dulu temannya diinceng apa jam apa mulai jam apa 10 malam diinceng sinau, kalau tidak sinau sholat, nanti besok dicoba jam 11 tetap seperti itu, dicoba apa didep-depi jam 12 bengi tetap seperti itu, gak sinau maca Quran wiritan atau sholat sunat jam 1 begitu sampai subuh
Berarti setiap malam begitu apa? Tapi subhanallah gitu loh. Padahal cara mondok iku wis terlambat tapi sungguh-sungguh gitu loh. Akhirnya pulang ya jadi ulama besar, murid-muridnya jadi kiai-kiai. Ya, jadi orang itu dikatakan berhasil dilihat dari murid-muridnya. Ya. Jadi murid-muridnya jadi kiai-kiai, ini menunjukkan beliau ini orang hebat. Itu contoh. Termasuk almarhum Abuya Kiai Suti Dahlan ini dulu mondok di Ketapang begitu ya. Semua teman-teman tidak nyangka kalau beliau jadi kiai besar jadi itu. Karena apa? Ya apa? Nyamar beliau ini. Jadi waktunya temannya kadang-kadang sinau biasa, tapi waktunya teman-temannya tidur itu apa? Sinau wiritan apa? Itu seperti itu. Sehingga ya ketika pulang ternyata jadi ulama besar, kaget semua gitu. Dikira apa? Ya, padahal dulu kelihatannya seperti malas, tapi kalau enggak apa ada orang gitu loh. Tapi kalau sendirian apa? Justru ya apa beliau sering apa senang tirakat gitu. Jadi selama di pondok itu beliau cuma puasa apa buka itu pohong ya, pohong satu iris itu. Nanti sahur begitu ya. Maka beliau terkenal orang yang cerdas. Tadi koncone sinau dek ya, tidak ya. Tapi justru apa konco-konco sing sinau gedhu itu apa sewengi gak apal-apal dek karo kelesetan gitu karo ngrungokno apal. Ya. Apal dulu ya. Karena apa? Karena apa? Seneng tirakat itu. Jadi ketoke koyok turu padahal ndak turu ya, Pak. Ya, seperti itu. Walhasil di sini apa? Nah, harus santri itu belajar apa? Seneng tangi bengi ya, tapi untuk kebaikan bukan apa? Untuk ngobrol jagongan ya. Kama qala syair sebagaimana dikatakan oleh penyair kaya oleh ngendika sapa syair penyair biqadril qaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali tarumul izza thumma tanamul lailan ya ghusul bahra man talabal laali ulubul ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi sahiril layali. Panjang ya. Taraktun nauma rabbi fil layali li ajli ridaka ya maulal mawali wa man ramal ula min ghairika ad-din أضاع الأمر في طلب المحال فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. Ya. Sebagaimana dikatakan penyair biqadril kaddi, kelawan kira-kirane utawa kelawan ukurane kepayahan, kelawan ukurane kepayahan tuktasabu den peroleh apa al-maali pira-pira derajat kang luhur. Jadi menurut ukuran kepayahan akan diperoleh derajat yang tinggi. Artinya orang ini nanti hasilnya derajat itu tergantung payahnya gitu. Tergantung payahnya. Podo-podo santri mondoki bareng, kitab yang dipelajari bersama, gurune ya siji, tapi hasilnya tidak sama, itu tergantung payai, tergantung sorone pas belajar itu loh, sergap konsentrasi mikir apa itu. Jadi mondoki bareng gitu loh. Ya sak kelas jejer lunggune apa, kitab podo. Tapi kenapa pulang tidak sama, jauh. Oh ternyata sing siji iki soro biyen apa? Jadi yang satu ini rodok santai ya, seneng santai-santai. Yang satu ini berpayah-payah. Maka beda gitu loh. Bedanya derajat orang itu tergantung kepayahannya dalam belajar, dalam menuntut ilmu.
Jadi menurut ukuran kepayahan akan diperoleh derajat-derajat. Semakin payah dalam maka semakin tinggi derajatnya. Faman talabal ula sahiral layali, mongko utai sapane wong iku talaba nyopre utawa golek sapa wong al ula ing derajat kang luhur, sahiral layali sahira mongko kudu melek al layali ing pira-pira bengi. Siapa yang ingin mencari kemuliaan maka harus bangun malam. Makanya di pondok-pondok termasuk pondok ini sangat dipentingkan itu bangun malam, sangat dipentingkan bangun malam. Makanya harus bersyukur kalian di pondok digugai dikon tahajud itu kudu syukur, jangan terpaksa, jangan kepeksa, jangan. Justru ini yang akan menjadikan punya derajat itu ya, bangun malam. Tidak ada ceritanya orang-orang sholihin yang mulia sehingga punya kebiasaan bangun, tidak ada. Semua ahli orang soleh mesti punya kebiasaan qiyamul lail. Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, kalian harus membiasakan bangun malam ya, untuk sholat atau untuk belajar lebih lama hari ya. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, sebab qiyamul lail, bangun malam, ibadah di malam hari ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Mulai biyen wong soleh mesti punya kebiasaan qiyamul lail. Nah ada ceritanya wong soleh tapi gak punya kebiasaan. Semakin soleh dia semakin semakin lama dia melakukan qiyamul lail. Ya, alaikum biqiyamil fa innahu da'bus sholihin qablakum wa maqrabatun 'inda rabbikum, dan menjadi amal pendekat pada Tuhan kalian. Jadi kepingin tepat dekat pada Allah itu bangun malam ya, sholat malam, wiritan ya, zikir, munajat. Itu makanya tidaklah ada wali dilantik kecuali jadi wali kecuali pas malam hari ya. Jadi malam hari ini waktu yang istimewa. Itu wa qurbatun lakum 'inda rabbikum, dan wa manhatun 'alil itsmi, dan orang bangun malam, sholat malam atau ibadah di malam hari itu menjadi pencegah dari dosa. Jadi berkat bangun malam itu orang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Wa matradatun lidda 'anil jasad, dan dapat mengusir penyakit di badan. Jadi banyak orang-orang soleh ini tuh tidak olahraga, tapi olahraga ya sholat malam itu gak pakai senam lari pagi, tidak ada itu. Cukup itu bangun malam, sholat sunat itu lebih daripada olahraga ya. Sehingga mereka ini dijaga oleh Allah kesehatannya. Ini jadi orang yang kepingin mulia pasti ya punya kebiasaan bangun malam. Jangan sampai orang hidup ini sampai wis tuwa ya gak tahu tangi bengi. Kadang-kadang subuh gak tangi, kadang-kadang tangi ini jam 6. Padahal wis duwe putu lho setiap hari bangun sekian Nah ini orang yang sangat rugi ya. Tapi mereka ini tidak merasa rugi kecuali kalau sudah mati baru merasa rugi, sebab tidak punya kebiasaan bangun malam. Makanya harus siapa yang tidak soro pas tangi semua gitu loh. Jangan dikira orang-orang yang nikmat bangun itu moro-moro nikmat, tidak, semua soro dulu gitu loh. Mungkin di pesantren dulu ya, saya dulu di pesantren begitu disiram kalau tidak bangun ya, seperti dulu. Terus setelah sudah biasa ditugasi untuk banguni dan nyiram itu ya. Banyak teman-teman yang sekarang itu justru merasa berterima kasih karena dulu dibanguni disiram itu, walaupun dulu mungkin mangkel, disiram mangkel, tapi setelah terjun di masyarakat merasa berterima kasih. Aku matur suwun sampean biyen nyiram aku pas ngangeni, umpama gak aku dadi apa, seperti itu ya. Maka kalian di pesantren kudu seneng gitu loh, lek digugah koncone itu itu berarti dibantu untuk jadi orang mulia.
Ya. Karena masih syairnya masih panjang, saya kira itu aja dulu. Coba dibaca dulu, diikuti baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unshidu li ghairihi tamannaita an tumsiya faqihan munadhiran bi ghairi ana'i wal jununu fununu wa laysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahmiluha wal ilmu kaifa yakun qala Abu Thayyib walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami wala budda li talibil ilmi min sahiril layali. Sahiri apa sahari? Sahiri. Kama qala syair biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Coba saya bahasa Indonesia, semua membaca Arab, dan aku dibacakan syair untuk selainnya. Engkau berharap menjadi seorang yang ahli fikih, yang ahli membahas, tanpa kepayahan. Ingat, gila itu bermacam-macam, dan tidaklah mencari harta itu tanpa kesulitan. Yang engkau tanggung, maka ilmu bagaimana keberadaannya? Berkata Imam Abu Thayyib, dan aku tidak melihat pada cacat-cacat manusia seperti kurangnya orang-orang yang mampu untuk menyempurnakan. Dan haruslah pelajar ilmu itu bangun malam, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, menurut ukuran kepayahan akan diperoleh derajat-derajat yang tinggi. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan maka harus bangun malam. Ayo baca bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unshidu li ghairihi tamannaita an tumsiya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu wa laysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahmiluha wal ilmu kaifa yakun qala Abu Thayyib walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami wala budda li talibil ilmi min sahiril layali kama qala syair biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiril layali. Wallahu alam. Taqabbalna fa'na bisiril Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.